Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alfara Mafianti, NIM 1814241, kelas PBS 4B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS MK Manajemen dan Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama itu, sebutkan tujuan dari The Basel Committee. Nah, tujuannya adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional. Di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Dengan demikian, sasaran awal dari The Basel Committee adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksi otoritas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Lanjut pertanyaan yang kedua, ada jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Jawabannya, krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 1992 ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis. Nah, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Krisis moneter yang dialami oleh Indonesia ternyata tidak dapat diselesaikan dengan negara Asia Tenggara lainnya karena fundamental yang lemah dan gejolak politik. Krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia menciptakan keresahan yang luar biasa di kalangan rakyat. Mereka yang awam terhadap ekonomi beranggapan bahwa pemerintah Orde Baru tidak mampu mengatasi persoalan yang sulit. Nah, untuk gambaran tersebut menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik antara 3 faktor. Nah, 3 faktor ini yang harus diperhatikan yaitu yang pertama ada kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen resiko. Nah, selain untuk mewaspadai kemungkinan resiko yang mungkin timbul dari program baru, peningkatan kualitas risk management juga diperlukan untuk dapat menangkap potensi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ada kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Kestabilan ekonomi dalam tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan kestabilan pada tingkat harga barang secara umum. Perekonomian yang stabil bukan berarti suatu kondisi ekonomi selalu mengalami tinggi, tetapi suatu kondisi yang fluktuatif variabel ekonomi, terutama harga komoditi dan tingkat pendapatan secara wajar. Yang ketiga itu ada efektivitas pengawasan bank. Nah, pengawasan bank yang efektif harus diawali dengan kejelasan kelembagaan dan sistem pengawasan itu sendiri. Hal ini merupakan modal dasar yang penting bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya dalam mewujudkan tujuan pengawasan bank. Apalagi bila dikaitkan dengan banyaknya faktor lain di luar pengawasan bank yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Lanjut pertanyaan terakhir, ada jelaskan bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, jawabannya itu pengawasan terhadap operasional perbankan syariah dengan tujuan untuk menjamin terrealisasinya prinsip syariah di lembaga keuangan syariah adalah mutlak dilakukan. Di Indonesia, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Khusus perbankan syariah, selain diawasi oleh Bank Indonesia dari aspek CAMEL atau CAMEL, pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah khusus terkait penerapan prinsip syariah. Berbeda dengan pengawasan dari Bank Indonesia yang sudah terstruktur dengan manajemen yang kuat, pengawasan oleh DPS masih terkendala dengan berbagai faktor. Tentu hal ini berpengaruh dengan efektivitas pengawasan DPS di bank syariah. Sekian jawaban-jawaban UAS yang dapat saya paparkan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.